ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dan rantai makanan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang proses rantai makanan, simbiosis, dan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Pertama yaitu proses rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Proses rantai makanan terbagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Contohnya, rumput, sayur, dan tumbuhan hijau lain. Konsumen terbagi menjadi 3, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Konsumen 1 adalah konsumen yang memakan langsung produsen. Contohnya belalang, ulat, dan tikus. Konsumen 2 adalah organisme yang memakan konsumen 1. Contohnya burung. Konsumen 3 adalah organisme yang memakan konsumen 2. Contohnya seperti elang dan buaya. Proses rantai makanan yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya jamur, cacing tanah, dan bakteri pengurai. Dalam proses rantai makanan ekosistem kebun, dapat adik-adik lihat di sini ada rumput yang berperan sebagai produsen, ulat yang berperan sebagai konsumen 1, burung yang berperan sebagai konsumen 2, musang berperan sebagai konsumen 3, dan cacing yang berperan sebagai pengurai. Di mana rumput ini dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung dimakan oleh musang, musang mati kemudian diuraikan oleh cacing. Cacing akan menyuburkan tanah, tempat di mana tumbuhnya rumput. Selanjutnya, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Simbiosis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan, contohnya kupu-kupu dengan bunga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak tapi tidak merugikan pihak lain, contohnya tanaman sirih dan batang mangga. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain, contohnya nyamuk dengan manusia. Dapat adik-adik lihat, ini adalah contoh dari simbiosis. Yang ketiga, perubahan dalam jaring-jaring makanan. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian tetap berperan. Jika salah satu rantai makanan terganggu, maka jaring-jaring makanan pun terganggu. Misalnya, jika populasi padi meningkat, maka populasi tikus pun akan meningkat. Begitupun seterusnya. Nah, dapat adik-adik lihat di sini ada proses rantai makanan ekosistem sawah, di mana jika padi meningkat, maka tikus akan meningkat. Jika tikus meningkat, maka ular akan meningkat. Begitupun seterusnya. Namun, bila padi menurun, maka tikus akan menurun. Jika tikus menurun, maka ular juga akan menurun. Begitu juga seterusnya. Di sini ada soal evaluasi. Dapat adik-adik semua isi. Untuk melatih apakah adik-adik semua sudah mengerti mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai hubungan makhluk hidup dan rantai makanan. Sekian video pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.